Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrilia Indahwati, mahasiswa dari program studi Manajemen Industri di Politeknik Industri Admi Cikarang, dan rekan saya. Nama saya Cerfakia Zaida, saya merupakan mahasiswa dari program studi Manajemen Industri dari Politeknik Industri Admi Cikarang. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama rekan saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan erat dengan dunia bisnis, khususnya mengenai etika bisnis dalam mata kuliah etika bisnis. Diajarkan untuk memahami tidak hanya bagaimana bisnis dijalankan demi memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana sebuah bisnis harus memperhatikan tanggung jawab moral, keamanan produk, keberlanjutan usaha, serta dampak terhadap masyarakat. Karena itu, pada presentasi ini, kami akan membahas sebuah kasus nyata yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Khususnya, kasus ini berasal dari sektor industri pangan yang merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa kesalahan kecil dalam proses produksi dapat menimbulkan dampak besar bagi kesehatan dan keselamatan publik. Maka dari itu, analisis kasus ini sangat penting sebagai pembelajaran dalam memahami penerapan etika bisnis dalam dunia nyata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi rekan saya untuk membahas secara mendalam sebuah kasus yang cukup serius, yaitu kasus roti alka yang ditemukan mengandung zat klorin atau cairan pemutih. Zat ini merupakan bahan kimia yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembersihan, bukan untuk dicampurkan ke dalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Kasus ini sangat menarik untuk ditelusuri karena tidak hanya menyangkut pelanggaran standar keamanan pangan, tetapi juga merupakan contoh pelanggaran yang berat terhadap etika bisnis. Ketika sebuah produsen memutuskan untuk menggunakan bahan berbahaya dalam produknya, itu berarti mereka tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga mengabaikan nilai moral, prinsip kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan menguraikan latar belakang kasus, kronologi kejadian, penyebab, dan alasan mengapa hal ini bisa terjadi, serta analisis secara mendalam berdasarkan perspektif etika bisnis dan nilai-nilai Pancasila. Harapannya, setelah mempelajari kasus ini, kita dapat memahami pentingnya integritas dalam bisnis, serta bagaimana suatu keputusan yang tidak etis dapat merugikan banyak pihak. Dengan demikian, izinkan kami memulai presentasi ini dengan mengajak kita semua untuk lebih memahami bagaimana etika bisnis harus menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas usaha. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari kasus ini. Kasus ini berawal dari kegiatan inspeksi kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang Barat pada tahun 2023 sebagai bagian dari program rutin pengawasan keamanan pangan. Nah, program ini bertujuan memastikan bahwa makanan yang berada di masyarakat telah memenuhi standar Kementerian Kesehatan dan BPOM, serta aman untuk dikonsumsi oleh seluruh kalangan, terutama anak-anak yang sangat rentan terhadap bahan kimia berbahaya. Dalam inspeksi tersebut, petugas lapangan melakukan pengambilan sampel acak dari berbagai jenis makanan olahan yang dijual di pasar tradisional, warung kecil, toko kue lokal, hingga produk yang sering dibeli masyarakat untuk konsumsi harian. Salah satu produk yang diambil sampelnya adalah roti merek Alka, yang selama ini muncul dikenal secara lokal sebagai roti murah dan mudah ditemukan. Ketika sampel roti Alka tersebut diuji lebih lanjut di laboratorium, tim pemeriksa menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Hasil uji laboratorium ini menunjukkan bahwa roti tersebut mengandung zat klorid, yaitu bahan kimia yang sebenarnya digunakan untuk keperluan pembersihan seperti pemutih pakaian, pembersih lantai, ataupun disinfektan. Penemuan ini langsung menimbulkan kekhawatiran karena zat klorin sama sekali tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai bahan tambah panganan. Adanya temuan ini menimbulkan pertanyaan besar baik dari pemerintah daerah, konsumen, maupun badan pengawas tentang bagaimana bahan berbahaya tersebut dapat masuk ke dalam rantai produksi makanan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Nah, zat klorin yang ditemukan dalam roti tersebut sama sekali tidak termasuk dalam daftar bahan tambahan
pangan atau BTP yang diizinkan oleh BPOM untuk digunakan dalam industri makanan. Bahkan bahan ini masuk dalam kategori zat kimia berbahaya, sehingga keberadaannya dalam makanan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan nasional. Produsen yang menggunakan zat klorin biasanya melakukannya untuk tujuan tertentu, misalnya agar warna roti tampak lebih cerah, lebih bersih, atau terlihat lebih putih sehingga tampak lebih menarik di mata pembeli. Namun, penggunaan bahan kimia seperti ini sangatlah berbahaya, terutama jika dikonsumsi secara terus-menerus. Dalam jangka panjang, konsumsi zat klorin dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi saluran pencernaan, kerusakan organ, hingga risiko kanker. Ketika temuan ini diumumkan secara resmi oleh Dinas Kesehatan, pemerintah daerah langsung mengambil langkah yang cepat untuk menarik seluruh produk roti AOK dari peredaran. Selain itu, produsen diminta untuk menghentikan proses produksi sampai mereka dapat membuktikan bahwa produksi mereka sudah sesuai standar keamanan pangan dan tidak menggunakan bahan berbahaya lagi. Kasus ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat. Banyak warga merasa khawatir karena roti tersebut sering dikonsumsi anak-anak, pelajar, bahkan masyarakat umum. Kekhawatiran ini memicu diskusi nasional mengenai pentingnya pengawasan makanan, terutama produk-produk lokal yang seringkali tidak melalui pemeriksaan ketat seperti produk yang berskala besar. Nah, dengan adanya kasus ini, masyarakat pun menjadi lebih sadar bahwa produk pangan yang harganya murah dan mudah ditemukan tidak selalu aman jika produsen tidak menerapkan standar etika dan keamanan yang baik. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha kecil agar lebih bertanggung jawab dan tidak mengabaikan aspek kesehatan konsumen. Baik, pada bagian ini kami akan menjelaskan secara lebih lengkap bagaimana kasus ini bermula dan bagaimana juga proses klarifikasi dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pertama, isu mengenai roti angka mulai muncul pada akhir bulan Juni tahun 2024. Berawal dari sebuah unggahan di media sosial, khususnya di platform seperti TikTok dan Facebook. Dalam unggahan tersebut, seorang mengklaim bahwa roti Alka mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga tidak aman dikonsumsi. Unggahan tersebut tidak disertai bukti ilmiah maupun dasar hukum yang jelas. Namun, karena bentuknya yang provokatif, unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Dalam waktu hanya beberapa jam, kabar tersebut mendapatkan ribuan komentar, like, serta dibagikan ulang oleh banyak akun, baik akun pribadi, akun rumor, hingga akun komunitas lokal. Banyak masyarakat merasa khawatir karena roti Alka merupakan produk yang cukup populer dan banyak dijual di sekolah, warung, serta minimarket. Beberapa netizen bahkan menuliskan bahwa mereka telah mengkonsumsi produk tersebut bertahun-tahun, sehingga rumor ini semakin menimbulkan kepanikan. Yang kedua, melihat keresahan publik yang semakin besar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bergerak cepat. Pada tahun 2024 di tanggal 28 Juni, BPOM melakukan pengambilan sampel terhadap berbagai varian produk roti Alka. Sampel ini diambil dari sejumlah wilayah distribusi di Indonesia untuk memastikan bahwa hasil pengujian representatif dan tidak hanya berasal dari satu sumber. Langkah ini dilakukan sebagai respon resmi atas isu yang beredar. BPOM juga menyatakan bahwa pengujian ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keamanan pangan serta sebagai upaya melawan informasi palsu yang bisa merugikan produsen maupun konsumen. Nah, yang ketiga, setelah pengambilan sampel, proses investigasi dilanjutkan dengan inspeksi langsung ke fasilitas produksi. Pada tanggal 1 Juli 2024, tim BPOM mendatangi pabrik roti AOK yang berada di bawah naungan PT Indonesia Bakery Family. Pemeriksaan ini bersifat menyeluruh dan mendalam. BPOM mengecek seluruh bahan baku yang digunakan, prosedur penerimaan bahan, standar kebersihan pabrik, higienitas pegawai, alur dan tahapan proses produksi, penyimpanan bahan dan produk jadi, serta alat-alat produksi untuk mencari kemungkinan adanya penggunaan bahan yang ilegal. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa bukan hanya produknya yang aman, tetapi juga proses produksi benar-benar memenuhi standar keamanan pangan nasional. Nah, yang keempat, setelah rangkaian inspeksi lapangan dan uji laboratorium dilakukan secara menyeluruh, BPOM pun akhirnya
memberikan pernyataan resmi dan hasilnya menyatakan bahwa yang pertama tidak ditemukan zat kimia bernama sodium dehidrokated, yang kedua tidak ditemukan bahan tambahan pangan terlarang lainnya, yang ketiga tidak adanya indikasi pelanggaran dalam proses produksi, yang keempat seluruh bahan baku memiliki bukti pembelian yang sah, dan yang terakhir fasilitas produksi memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Dengan demikian, BPOM menegaskan bahwa roti AOK aman untuk dikonsumsi dan memiliki izin edar yang valid, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penarikan produknya dari pasaran. Pernyataan ini sekaligus membantah secara tegas semua rumor yang sebelumnya beredar di media sosial. Dan kasus ini menjadi contoh bahwa informasi hoaks dapat merugikan banyak pihak bila tidak segera diluruskan. Baik, sekarang kita akan masuk ke slide 4, yaitu pembahasan mengenai penyebab munculnya isu dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Faktor utama yang menyebabkan isu ini menyebar luas adalah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Di era digital seperti sekarang, masyarakat sangat mudah menerima dan membagikan informasi dari media sosial tanpa mengecek sumber, kredibilitas maupun validitas datanya. Pada kasus ini, hoax menjadi cepat dipercaya karena disertai dengan hasil uji laboratorium palsu yang tampak sangat meyakinkan. Hasil tersebut membuat sedemikian rupa agar terlihat profesional, lengkap dengan logo instansi, angka-angka pengujian, serta istilah teknis yang membuat masyarakat awam langsung percaya. Akibatnya, informasi ini menyebar sangat cepat, terutama di WhatsApp, Facebook, dan TikTok, yang memang menjadi media penyebaran isu paling cepat di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adalah rendahnya literasi tentang regulasi keamanan pangan. Faktor selanjutnya ini adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai keamanan pangan dan regulasi BPOM. Banyaknya masyarakat belum memahami bahwa setiap produk pangan yang beredar harus memenuhi standar ketat seperti pengujian laboratorium yang sah, izin edar BPOM atau PIRT, standar higienis produksi, serta standar pewarnaan atau pengawetan yang diizinkan dan batasan pemakaiannya. Karena ketidaktahuan ini, setiap kali muncul istilah seperti zat kimia, pengawet, bahan tambahan pangan, masyarakat langsung panik dan menganggap bahwa semua zat kimia itu berbahaya, padahal tidak semuanya. Kepanikan publik inilah yang akhirnya membuat hoaks semakin mudah diterima tanpa adanya proses klarifikasi. Nah, yang ketiga adanya persaingan bisnis yang tidak sehat. Namun ini hanyalah dugaan sementara. Faktor berikutnya adalah yaitu dugaan persaingan bisnis yang tidak sehat dalam industri makanan, terutama UMKM, persaingan sangat ketat. Ketika satu produk penjualannya meningkat, tidak jarang muncul pihak tertentu yang mencoba menjatuhkan pesaing dengan cara menyebarkan rumor negatif. Hoax mengenai kandungan zat berbahaya sering digunakan sebagai strategi untuk merusak reputasi kompetitor. Dalam kasus ini, masyarakat menjadi mudah percaya karena roti tersebut memiliki daya yang tahan lama yang langsung diasosiasikan dengan penggunaan pengawet berbahaya. Padahal kenyataannya daya tahan roti tersebut berasal dari teknik pengemasan yang tight sealed sehingga mudah untuk udara tidak mudah masuk. Lalu yang kedua ada proses pemanggangan yang higienis, dan yang terakhir ada penggunaan bahan yang legal dan sesuai standar industri. Namun karena isu beredar lebih cepat dari informasi klarifikasi, masyarakat terlanjur membangun persepsi negatif. Yang keempat yaitu kelemahan dalam manajemen persepsi publik. Faktor keempat adalah kelemahan dalam manajemen persepsi publik yang dalam dunia bisnis, persepsi masyarakat adalah hal yang sangat penting. Sekali muncul rumor, meskipun belum terbukti, reputasi perusahaan bisa langsung turun drastis. Produsen seringkali tidak memiliki divisi humas, tim komunikasi publik, prosedur penanganan krisis, dan mekanisme klarifikasi cepat. Ketika isu tersebar, produsen terlambat memberikan penjelasan. Keterlambatan inilah yang memperburuk keadaan. Dalam komunikasi publik, ada prinsip penting yaitu bad news travel faster. Berita buruk menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Karena tidak adanya strategi manajemen reputasi, hoaks tersebut berkembang bebas dan memunculkan kesalahpahaman besar di masyarakat. Jadi dari 4 faktor ini,
Dapat kita simpulkan bahwa isu muncul bukan hanya karena kesalahan dan informasi, tetapi juga karena lemahnya literasi, ketidakpahaman terhadap proses produksi makanan, serta dinamika persaingan bisnis yang tidak selalu sehat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengapa kasus ini bisa menjadi besar. Jika dianalisis lebih dalam, ada beberapa alasan mengapa isu ini berkembang sangat cepat dan menjadi besar di masyarakat. Yang pertama, pasar produk dengan harga murah sangat sensitif terhadap isu negatif. Roti Alka dijual dengan seharga sekitar 2.000 per bungkus. Harga yang sangat terjangkau ini seringkali memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Misalnya dugaan bahwa produk murah pasti menggunakan bahan berbahaya agar tetap awet dan tetap bisa dijual dengan harga rendah. Jadi, ketika muncul rumor bahwa roti ini mengandung bahan pengawet kosmetik, masyarakat langsung menghubungkan dengan stigma tersebut. Persepsi produk murah sama dengan tidak aman. Beberapa memperkuat rumor dan membuatnya cepat dipercaya, meskipun informasinya tidak terbukti. Yang kedua, penyebaran informasi di media sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Ketika sebuah isu viral, algoritma media sosial mendorong konten tersebut muncul di banyak akun secara masif. Hoaks tentang roti Alka menyebar melalui video singkat, caption provokatif, dan unggahan hasil uji laboratorium yang tidak jelas sumbernya. Informasi seperti ini sangat mudah dipercayai karena bersifat visual dan emosional. Sebaliknya, klarifikasi dari BPOM dan perusahaan membutuhkan proses verifikasi dan waktu. Akibatnya, publik terlanjur panik sebelum klarifikasi resmi muncul. Nah, yang ketiga, masalah ini juga diperbesar oleh kurangnya regulasi atau pengawasan terhadap publikasi hasil uji laboratorium dari pihak non-resmi. Di era digital, siapa saja bisa membuat atau memasukkan dokumen hasil lab dan membagikannya ke media sosial. Tidak ada mekanisme yang ketat yang memverifikasi apakah hasil tersebut benar, legal, atau dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Celah ini membuat hoaks seperti temuan zat berbahaya dalam roti tampak meyakinkan. Celah ini membuat padahal dokumen tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas. Kondisi seperti ini membuat masyarakat mudah tertipu oleh informasi yang terlihat kredibel, meskipun sebenarnya palsu. Keempat, minimnya pemahaman masyarakat mengenai izin BPOM dan proses pengawasan pangan juga menjadi penyebab utama mengapa isu ini berkembang luas. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa produk yang memiliki izin edar BPOM telah melalui rangkaian pengujian ketat, mulai dari analisis kandungan bahan, proses produksi, hingga inspeksi secara berkala. Karena kurangnya pemahaman ini, masyarakat cenderung lebih percaya pada informasi viral dibandingkan lembaga resmi negara. Padahal jika masyarakat memahami pentingnya nomor izin edar BPOM, mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh rumor yang tidak berdasar. Dengan kombinasi dari persepsi negatif terhadap produk murah, kecepatan penyebaran hoaks di media sosial, celah regulasi terhadap publikasi hasil uji laboratorium palsu, serta rendahnya literasi konsumen mengenai standarisasi pangan, isu yang sebenarnya tidak memiliki bukti ilmiah ini berubah menjadi permasalahan besar yang berdampak pada produsen, pedagang kecil, dan masyarakat luas. Inilah yang membuat kasus roti Alka menjadi fenomena yang ramai dibicarakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas di slide 6 ini tentang fakta resmi dari BPOM. Yang pertama itu pernyataan resmi dari BPOM. Produk aman dan tidak mengandung bahan pengawet terlarang. BPOM setelah melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa roti Alka tidak mengandung sodium dehydroacetate, yaitu zat pengawet yang dituduhkan berbahaya dan biasanya digunakan dalam produk kosmetik. Dalam pemeriksaan tersebut, BPOM mengambil sampel produk yang beredar di pasaran dan menguji menggunakan metode standar keamanan pangan. Hasilnya negatif, artinya tidak ditemukan tanda-tanda penggunaan bahwa pengawet kosmetik ataupun zat kimia lain yang tidak diizinkan untuk makanan. Pernyataan resmi ini sekaligus membantah klaim yang tersebar viral di media sosial. Yang kedua itu adalah hasil inspeksi pabrik. Tidak ada indikasi penggunaan bahan berbahaya selain uji laboratorium.
BPOM juga melakukan inspeksi langsung ke pabrik tempat roti Alka diproduksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, higienitas fasilitas, penyimpanan hingga distribusi. Dari hasil inspeksi tersebut, BPOM tidak menemukan satupun bukti bahwa pabrik menggunakan bahan pengawet terlarang. Semua bahan baku yang digunakan terdaftar, legal, dan berasal dari pemasok yang telah memiliki izin. Fasilitas produksi pun dinilai memenuhi syarat dan mengikuti standar cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Temuan ini memperkuat pernyataan bahwa roti Alka diproduksi secara aman, higienis, dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, yang ketiga yang merupakan fakta resmi dari BPOM adalah klarifikasi dari pihak produsen, yaitu tuduhan adalah berita menyesatkan pihak produsen, yaitu PT Indonesia Bakery Family atau IBF memberikan klarifikasi resmi sekaligus membantah seluruh tuduhan bahwa produk mereka menggunakan pengawet berbahaya. Mereka menjelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan telah melalui proses seleksi, pengawasan, serta sertifikasi. Produsen juga menegaskan bahwa roti AOK telah memiliki izin edar BPOM, label gizi sesuai regulasi, sertifikasi standar produksi pangan, dan tidak menggunakan bahan pengawet kosmetik seperti yang dituduhkan. Mereka menyebut isu ini sebagai berita menyesatkan yang tidak berdasar, karena tidak berasal dari laboratorium resmi ataupun lembaga yang kompeten dalam pengujian keamanan makanan. Produsen juga menyampaikan bahwa mereka sangat terbuka terhadap audit dan inspeksi, sehingga tuduhan tanpa bukti tersebut sangat merugikan dan tidak adil. Nah, yang keempat, temuan terkait motif isu negatif, yaitu dugaan manipulasi untuk menjatuhkan reputasi produk. Setelah ditelusuri, sejumlah pihak menduga bahwa isu ini merupakan bagian dari strategi pemasaran negatif atau negatif marketing yang bertujuan menjatuhkan citra roti Alka. Hal ini sering terjadi di dunia bisnis ketika produk tertentu mengalami peningkatan popularitas dan menimbulkan persaingan ketat di pasar. Dampak dari isu negatif tersebut sangatlah besar, di antara lain kerugian nama baik bagi produsen karena produk mereka difitnah tidak aman, penurunan penjualan karena konsumen takut membeli, pedagang kecil dan UMKM terdampak karena mereka mengurangi atau menghentikan stok untuk menghindari kerugian, keresahan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan konsumen yang rutin membeli roti untuk anak, dan kebingungan di pasar karena informasi yang beredar kontradiktif dengan izin resmi BPOM. Kasus ini menunjukkan bahwa isu yang disebarkan tanpa data dapat merusak ekosistem bisnis, memicu panik buying atau boycotting yang tidak perlu, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata kepada pelaku usaha kecil. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis dalam kasus ini. Jika kita melihat kasus ini dari sudut pandang etika bisnis, terdapat beberapa pelanggaran prinsip mendasar yang sangat jelas terlihat. Yang pertama itu, jika terbukti bahwa isu mengenai penggunaan bahan pengawet berbahaya ini memang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan reputasi produk kompetitor, maka tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakjujuran dan manipulasi informasi. Dalam dunia bisnis, kejujuran merupakan fondasi utama. Etika bisnis menuntut setiap pelaku usaha untuk bersaing secara sehat, adil, dan berdasarkan dengan kualitas produk, bukan melalui penyebaran tuduhan palsu ataupun hoax. Penyebaran isu palsu seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan dalam dunia usaha. Hal ini jelas melanggar prinsip etika kejujuran atau truthfulness dan integritas. Yang kedua, penyebaran isu yang tidak diverifikasi ini menunjukkan bahwa ada pihak yang mengabaikan tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Ketika informasi yang salah disebarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya, maka hal tersebut sudah termasuk tindakan tidak etis yang merugikan banyak pihak.
Nah, kemudian jika kita melihat lebih jauh, tindakan ini juga menciptakan keresahan publik dan mempengaruhi keputusan konsumen berdasarkan rumor, bukan fakta. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejelasan informasi dalam bisnis. Dalam konteks etika bisnis, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang akan mereka beli. Ketika masyarakat dibuat panik dengan informasi palsu, maka hak konsumen tersebut telah dilanggar. Ketiga, penyebaran informasi palsu atau hoax ini tidak hanya merugikan produsen sebagai pihak yang dituduh, tetapi juga merugikan pedagang kecil yang menjual produk tersebut dan konsumen yang kehilangan akses terhadap barang yang sebenarnya aman. Tindakan ini jelas melanggar prinsip tanggung jawab sosial dan dalam bisnis, yaitu kewajiban setiap pelaku usaha untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral dari tindakan mereka. Jika sebuah tindakan dalam bisnis menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, bahkan menyebabkan penurunan pendapatan pedagang kecil atau menurunnya kepercayaan konsumen, maka hal tersebut tidak hanya tidak etis, tapi juga sangat merugikan ekosistem dalam bisnis. Baik, sekarang kita akan masuk pada analisis etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika melihat adanya pelanggaran ketika informasi bohong tentang roti Alka disebarkan tanpa verifikasi, tindakan ini menimbulkan ketakutan di masyarakat, membuat konsumen ragu dan merugikan pelaku usaha yang sebenarnya tidak bersalah. Penyebaran kabar seperti ini jelas tidak menghormati martabat manusia, baik konsumen yang berhak mendapatkan informasi benar maupun produsen yang berhak atas perlakuan adil. Kejadian ini menunjukkan kurangnya sikap beradab dalam menjaga kebenaran dan kejujuran. Selanjutnya, pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Isu negatif yang tidak terbukti kebenarannya dapat memecah kepercayaan antara konsumen, perdagangan, dan produsen. Hubungan yang seharusnya harmonis menjadi terganggu, dan kondisi ini dapat merusak persatuan sosial serta iklim bisnis yang sehat. Kemudian pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, pelanggaran terjadi ketika masyarakat mengambil keputusan berdasarkan rumor, bukan melalui klarifikasi atau informasi yang resmi. Ini menunjukkan kurangnya sikap bijak, rasional, dan kurangnya penghargaan terhadap proses musyawarah serta data yang sah. Nah, terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ikut dilanggar. Akibat penyebaran isu palsu ini, banyak pihak dirugikan. Pedagang kehilangan pendapatan, konsumen terhambat akses pada produk aman, dan produsen mengalami tekanan ekonomi maupun reputasi. Kondisi ini tidak mencerminkan keadilan sosial karena dampak negatifnya dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hampir seluruh nilai Pancasila terlanggar dalam kasus ini, mulai dari kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, hingga keadilan sosial. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Kasus ini memberikan banyak pelajaran penting bagi kita semua, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Yang pertama, kita belajar bahwa verifikasi informasi sebelum menyebarkan adalah hal yang sangat krusial. Di era media sosial saat ini, berita hoax atau isu yang belum jelas kebenarannya dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dan memastikan informasi berasal dari lembaga resmi ataupun sumber yang kredibel. Yang kedua, kasus ini menunjukkan bahwa literasi pangan dan pemahaman terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan di masyarakat. Banyak orang belum memahami cara membedakan produk yang sudah memiliki izin resmi dari BPOM dengan isu palsu yang beredar. Dengan pengetahuan yang lebih baik, konsumen bisa lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh rumor. Dan yang ketiga, kita juga belajar bahwa nilai-nilai Pancasila sangat relevan dalam dunia bisnis. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa kemanusiaan, serta keadilan harus menjadi fondasi dalam proses produksi dan pemasaran. Ketika nilai-nilai dijalankan, kepercayaan masyarakat terhadap produk dan perusahaan bisa tetap terjaga. Nah, yang keempat, dari sudut pandang pelaku usaha,
Kasus ini mengingatkan bahwa pentingnya memiliki strategi komunikasi krisis yang baik dan bersifat transparan. Ketika muncul isu atau rumor yang berpotensi merusak reputasi, perusahaan harus merespon dengan cepat, terbuka, dan berbasis fakta agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat. Yang kelima, kita juga diingatkan tentang perlunya menjaga persaingan bisnis yang sehat dan etis. Dalam pasar dengan produk yang murah dan banyak peminat, godaan untuk menjatuhkan pesaing melalui cara-cara yang tidak etis memang besar. Namun, jika setiap pelaku usaha memegang nilai moral dan etika bisnis, maka persaingan dapat berjalan secara adil dan menguntungkan masyarakat. Dengan memahami semua pelajaran ini, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman, jujur, dan saling percaya, serta masyarakat yang semakin cerdas dalam menerima dan mengelola informasi. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di ujung presentasi kami. Dari pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar etika bisnis di Indonesia. Pancasila bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi landasan agar seluruh kegiatan bisnis berjalan dengan adil, jujur, dan beradab. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam praktik bisnis, maka hubungan antara pelaku usaha, konsumen, serta masyarakat dapat terjaga dengan baik. Hal ini membantu menciptakan iklim bisnis yang sehat, aman, dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Nah, kasus roti AOK menunjukkan bahwa persaingan bisnis yang tidak sehat dan penyebaran informasi yang tidak benar dapat memberikan dampak serius bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Rumor yang tidak terverifikasi dapat mempengaruhi persepsi publik, mengganggu stabilitas bisnis, hingga merugikan ekonomi para pedagang kecil. Meskipun hasil resmi dari BPOM membantah isu tersebut dan memastikan produk aman, kerugian sosial dan psikologis sempat dirasakan oleh banyak pihak. Karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat dan pelaku bisnis untuk lebih bijak dalam menerima informasi serta menjunjung tinggi etika berlandaskan Pancasila agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Cefakinata Zaida. Dan saya Afrila Inawati. Kami pamit undur diri.